Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Banjarmasin Pos semuanya, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Ngopi Sore, Ngobrol Politik Sore-sore di Banjarmasin Pos. Sore ini saya sudah kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau ini datang jauh-jauh dari kota Dodol, dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Langsung saja saya perkenalkan sahabat teman ngobrol saya pada sore ini. Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Fahmi, SE. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selamat sore Bapak Fahmi. Selamat sore Ibu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat nih, tambah naik timbangan. Baik, ini jauh-jauh dari Hulu Sungai Selatan ke Banjarmasin. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Mungkin sebelum lebih lanjut kita ngobrol politik Pak, tapi ngobrolnya santai nih Pak, karena kita sambil ngopi nih Pak, ngopi-ngopi nanti. Sebelum kita mulai perbincangan kita, mungkin saya perkenalkan sedikit. Beliau ini, Bapak Haji Ahmad Fahmi, SE ini adalah seorang anak muda. Bisa dibilang muda ya, karena beliau ini adalah kelahiran 12 Desember 1982. Beliau ini adalah asli warga, asli orang Hulu Sungai Pak ya? Asli orang Kandangan. Asli orang Kandangan, asli orang Kandangan. Tapi sempat melanglang buana ke Pulau Jawa untuk menempuh pendidikan Pak ya. Betul. Dan bisa dibilang beliau ini adalah seorang santri. Ya, anak santri kita. Santri, anak santri. Beliau ini pernah menempuh pendidikan di As-Salam Pak ya, As-Salam, Takhasusiyah As-Salam ya. Betul. Itu di Jawa Tengah Pak ya? Di Jawa Tengah, di Surakarta. Di Surakarta, baik. Di situ selama sekitar berapa tahun tuh Pak? Dari 4 tahun Bu. 4 tahun ya? 4 tahun. Oh, Aliyah. okay. Aliyah ya, aliyah. Itu sebenarnya bukan karena nggak lulus, nggak naik sekolah, bukan 4 tahun. Karena di sana harus ada pendalaman bahasa Arab setahun. Yaitu namanya tadi Takhasusiyah. Takhasusiyah ya. Nah dikira aliyah kok 4 tahun, berarti nggak naik setahun kayaknya nih. Bukan begitu Bukan, jadi ya? Bukan gitu, bukan. Oke. Beliau ini juga kemudian meneruskan pendidikan ke jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang ya? Ya betul. Langsung jadi UMM. UMM. Nah kemudian setelah menempuh pendidikan, lulus kembali ke Banua lagi ya? Kembali Banua. Untuk berkarir di Banua. Dan ternyata tidak sesuai jurusannya ke ekonomi ya, ke bisnis, tapi lebih ke politik ya. Betul. Politik. Nah, kebetulan ini bisa kita obrolkan nih Pak, pengalaman Bapak di politik dan sebagai Ketua DPRD, yang ternyata sudah 3 periode Pak ya. Betul. 3 periode dan tahun ini insya Allah akan lanjut lagi Pak ya. Ya, insya Allah. Insya Allah akan lanjut lagi. Baik, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, kita ngopi dulu nih Pak, biar lebih santai ya. Wah, baik, silahkan. Kebetulan haus nih, pas banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ngopi, sahabat. Luar biasa ini, kopinya Banjarmasin Pos nih emang enak. Bisa saja. Baik, Bapak Haji Ahmad Fahmi. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Bapak kan sebagai seorang politisi ya, politisi yang berkecimpung di bidang politik cukup lama lah, walaupun usianya masih tergolong muda. Bisa diceritakan bahwa sejak kapan sih terjun ke politik, dan saya dengar ketika usia 25 ya sudah menjabat anggota dewan. Betul, Bu. Bagaimana itu? Baik Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke politik, kita memperkenalkan diri dulu Bu. Oke, Ya, siap. Mungkin banyak yang belum kenal. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sayang. Kadang banyak juga yang udah kenal tapi belum tentu sayang. Nggak sayang-sayang Iya ya Pak benar, ya? nggak sayang, malah Iya. banyak tuh. Nah, nama saya Haji Ahmad Fahmi SE. Saat ini alhamdulillah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
lahir di Angkinang Selatan 12 Desember 1982. Jadi sekarang umurnya udah 41 tahun. Insya Allah Desember nanti tanggal 12 42 tahun. Alhamdulillah Bu, nggak kerasa ya. Kemarin 40, sekarang 41 Bu. Iya. Nggak kerasa, besok lagi 42 gitu, nggak kerasa. Cepat sekali. Iya, nah itu perkenalan dari saya. Memang saya asli orang Kandangan, dan dulu memang saya tuh kecil suka melihat film Wali Songo Bu. Wali Songo. Ya dulu waktu kecil kan rame itu di TV. Wali Songo, terus tiba-tiba sukanya pengen jadi kiai, ustadz gitu dulu. Nah, jadi kenapa ke pondok pesantren seperti itu. Jadi setelah SD di Kandangan, sanawiyah di Kandangan, nah aliyahnya itu di pondok pesantren Modern Islam As-Salam di Surakarta, Pabelan, Jawa Tengah. Iya. 4 tahun di sana, kemudian melanjutkan lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, jadi 4 tahun, jadi sarjana ekonominya di OMM waktu itu. Iya. Nah, jadi dulu memang dari kecil tuh alasannya pengen ke Jawa sekolah itu memang mau mencari ilmu di Jawa, tapi mempraktikannya di Hulu Sungai Selatan. Mengabdi ke daerah. Mengabdi ke daerah. Jadi kita percuma jauh-jauh menimpa ilmu, tiba-tiba kita nggak kembali ke daerah kita. Jadi harus kembali supaya untuk membangun daerah kita, Hulu Sungai Selatan. Ya alhamdulillah waktu itu pulang ke Kandangan, habis itu 2007 pulang, ketemu istri sekarang tuh. Mas ketemu istri ini kemarin cuma kebetulan saya hobi main bulu tangkis Bu. Nah waktu itu pas lagi bayar tiba-tiba ngeliat istri nih. Nah itu kan kebetulan. Jadi kenalnya di lapangan nih. Iya, tapi kebetulan yang punya lapangan itu istri, mertua gitu. Iya. Nah, mungkin waktu itu ta'aruf aja Bu sama istri. Jadi cuman kenal, habis itu ngelamar terus diterima. Nah, alhamdulillah, dan kebetulan waktu itu istri ini adiknya oleh ketua partai PKS di Hulu Sungai Selatan. Adiknya dari keluarga politisi ya? Ya, itu beliau kemarin waktu itu juga ketua DPRD di Hulu Sungai Selatan. Dulu nama beliau Pak Japar. Nah, sekarang Pak Japar juga ketua partai DPW PKS Hulu Sungai Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Nah, disitulah mungkin kenapa Bu kemarin dari ekonomi ke terjun ke politik ya. Di situ. Jadi titik baliknya ketika berjodoh dengan istri tadi ya, masuk ke keluarganya. Iya, waktu itu kan ngelihatnya kayaknya nih jilbabnya bagus, lebar, panjang. Dulu kan dulu tuh habis di pondok kan jadi pengen lihat yang tertutup lebar gitu ya. Terus itu langsung terjun, kemudian sempat berapa lama tuh sebelum duduk di legislatif tuh? Karena informasinya 25 tahun usianya sudah di legislatif. 2007 kan lulus kuliah. Itu habis itu setelah lulus tuh nikah. 2009 terpilih Bu jadi anggota DPRD. Ya. Jadi itu pertama kali tuh. Jadi waktu itu termuda kedua saya di Kalsel. Mungkin waktu itu pertamanya tuh perempuan itu di Tanah Laut waktu itu kalau nggak salah. Oke. Setelah terjun ke politik, kira-kira pengalaman apa saja nih yang Pak Fahmi rasakan nih? Kan sebelumnya tidak punya background politik, tapi ketika menikah masuk ke dalam keluarga politikus, baru mungkin mulai terbiasa atau mengenal politik. Tantangannya ketika awal bagaimana, dan setelah sekarang ini beberapa periode menjabat bagaimana? Ada perbedaan? Ya kalau tantangan dan suka duka lah ibaratnya di politik itu banyak sih Bu ya. Jadi saat ini saya udah periode ketiga dan alhamdulillah atas izin Allah diperpanjang lagi nih kontraknya sama Allah. 5 tahun lagi insya Allah sampai 2029. Kalau di politik ini Bu, intinya kita bisa
dakwah lah di politik. Dalam artian kita bisa membantu masyarakat itu melalui tangan-tangan kita. Contohnya misalnya aspirasi-aspirasi masyarakat kita sampaikan, kemudian bisa terlaksana, terwujud. Itu udah luar biasa senangnya Bu. Gitu. Jadi ada kepuasan, ada kebanggaan juga tersendiri ya. Dan kebanggaan sendiri. Dan itu luar biasa menurut saya Bu. Karena kalau kita bisa melaksanakan itu, kemudian masyarakat itu bisa memakai fasilitas itu juga suatu amal jariah kita nantinya insya Allah. Gitu. Apalagi kalau kita bikin jembatan, bikin jalan bagus juga kan aspirasi dari kita itu akan dampaknya luar biasa dan pahalanya juga luar biasa amal jariah kita. Baik, mungkin sedikit menyala ya Pak ya, sahabat Banjarmasin Pos mungkin perlu diketahui oleh sahabat bahwa Bapak Haji Fahmi ini adalah peraih suara terbanyak Pak ya? Ya betul. Untuk pemilu 2024 ini. Bahkan untuk periode sebelumnya juga beliau ini meraih suara terbanyak, makanya beliau ini menjabat ketua DPRD HSS itu 3. Kalau yang kemarin itu bukan terbanyak Bu. Waktu itu saya jadi ketua partai. Gitu. Oh, karena ketua partai yang ini saja kan terbanyak ya. Baik, tapi cukup membuktikan bahwa beliau ini cukup dipercaya oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan dengan perolehan suara yang terbanyak untuk pemilu tahun ini, Pak ya. Nah, mengingat pemilu sendiri nih Pak, bicara soal pemilu. Saat ini kan memang masih tahapan ya. Hari ini KPU Kalsel baru saja menyelesaikan pleno rekapitulasi suara untuk tingkat Kalsel ya setelah dari kabupaten kota. Nah, flashback atau balik ke belakang nih Pak, bagaimana pelaksanaan pemilu dan iklim politik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri menurut pandangan Bapak sebagai seorang peserta pemilu juga dan sebagai ketua DPRD? Mungkin ada hal-hal yang pian amati atau cermati juga gitu. Baik Bu, kalau untuk pemilu yang tadi yang baru saja kita lewati, itu kalau dari saya pribadi lebih ke, kalau saya ini menurut saya ya, dan saya melaksanakan itu yang sebelumnya itu saya tidak by data gitu loh. Nah yang periode tadi saya by data, jadi udah ada data sampai ke TPS, sudah masa atau pendukung saya, anggota saya, jadi saya itu nggak terlalu ribet lagi dalam artian saya udah ada kemarin 11.500 suara atau pendukung saya yang sudah saya data di masyarakat, jadi ya kemarin alhamdulillah 5.000-an nggak nyampe, tapi ya kurang tipis sih Bu. Dari 11.500-an jadi 5.000 yang nggak nyampe separuh berarti. Tapi saya yakin sih insya Allah itu juga yang terbanyak, dan alhamdulillah karena kemarin itu di partai juga memberikan suara karena PKS ini merupakan punya target harus menang lagi Bu. Jadi kemarin dari partai itu menyebutkan kalau suara terbanyak itu yang akan jadi ketua. Gitu. Nah, oleh karena itu kemarin tuh semua caleg yang ada di PKS itu terbuka, artinya bisa untuk jadi ketua DPRD kalau memang dia terbanyak. Nah, jadi makanya saya kemarin juga berusaha maksimal supaya bisa terbanyak, dan alhamdulillah atas izin Allah malah terbanyak se-HSS suara. Se-HSS ya. Se-HSS. Jadi perlu diketahui Pak Haji Fahmi ini bertarung di Dapil 2 ya. Dapil 2 meliputi Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung, dan Loksado. Ada 4 wilayah. Ya, jadi saya mungkin juga di kesempatan ini mau ngucapin terima kasih juga Ibu ya. Atas dukungan dan partisipasi atau pilihannya udah milih Ulun saya di pemilu di 2004 tadi. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga apa yang diamanahkan kepada saya ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan.
Oke, karena kembali dipercaya ya. Ya, karena Bukti kepercayaan Pak ya, Ya, dengan betul. raihan suara terbanyak itu. Ya. Baik, sahabat Banjarmasin Pos, perbincangannya makin menarik. Iya Bu. Tapi kita harus break dulu karena Ngopi ada lagi, Bu. yang mau lewat. Oh, Dan ada kita yang ngopi mau. lagi nih Pak, Oh, iya, silakan. iya, iya.